Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri yang dimuliakan Allah, serta hadirin dan hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya Rabiatul Al-Adawiyah akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Moderasi dalam Beragama. Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Dalam bahasa Arab, kata moderasi merupakan padanan dari kata wasat dan wasatiyah yang berarti tengah-tengah. Kata ini juga mengandung makna i'tidal dan tawazun, atau yang berarti adil dan berimbang. Sedangkan beragama memiliki arti menebar damai, menebar kasih sayang kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Beragama bukan untuk menyelaraskan keberagaman, melainkan untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Jika digabung dua kata ini antara moderasi dan beragama menjadi kalimat moderasi beragama, maka memiliki arti cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Di dalam Islam, moderat sering disebut sebagai wasat atau wasatiyah. Wasatiyah merupakan ajaran Islam untuk mengarahkan umatnya agar bersikap adil, bermaslahat, dan proporsional. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah menjelaskan bahwasanya umat muslim dijadikan sebagai ummatan wasatan. Ayat tersebut berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lafaz wasatan merupakan lafaz yang harus kita garis bawahi maknanya. Penyelaman tafsir wasat akan kita temukan kata kuncinya jika melihat definisi yang disampaikan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa kata wasat memiliki arti sesuatu yang berada di antara kedua kutub yang saling berlawanan. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kata wasat untuk mensifati sikap orang-orang muslim yang moderat dalam beragama, bukan termasuk golongan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, bukan pula termasuk golongan orang-orang yang ceroboh dalam beragama, sehingga meninggalkan sakralitas dari agama itu sendiri. Dicontohkan seperti orang Yahudi terdahulu yang mengubah isi dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga runtuhnya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Di Indonesia, kita sudah tak asing lagi dengan fakta bahwa masih banyak orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Dicontohkan seperti sikap eksklusif menolak pimpinan urusan publik hanya karena berbeda agama. Ataupun ada juga orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang mengkhawatirkan, ada juga seruan atas nama jihad untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunuskan pedang, memenggal kepala, hingga menghalalkan darahnya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, maka diajarkanlah kepada kita untuk menjadi Islam yang moderat,
yakni Islam yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak pula ke kiri. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengukur apakah kita telah menjadi Islam yang moderat atau belum? Adapun 9 prinsip moderat di dalam Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah tawasud, yang berarti mengambil jalan tengah. Yang kedua adalah tawazun, yang berarti berkeseimbangan. Yang ketiga adalah i'tidal, yang berarti adil. Yang keempat adalah tasamuh, yang berarti toleransi. Yang kelima adalah musawah, yang berarti persamaan. Yang keenam adalah syura, yang berarti musyawarah. Yang ketujuh adalah islah, yang berarti reformasi. Yang kedelapan adalah aulawiyah, yang berarti mendahulukan yang prioritas. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah tatawur wa ibtiqar, yang berarti dinamis dan inovatif. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang bersikap moderat bukan mereka yang dangkal keimanannya, bukan pula orang-orang yang menganggap sepele tuntunan ajaran agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Akan tetapi, orang yang bersikap moderat adalah mereka yang teguh pada pendirian, mereka yang cinta tanah air, mereka yang toleransi, mereka yang anti kekerasan, dan mereka yang ramah terhadap keberagaman budaya lokal. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan adanya moderasi dalam beragama, kita dapat terhindar dari bersikap radikalisme dan liberalisme. Sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan tersebut datang dari diri saya sendiri sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan kebaikan yang saya sampaikan tadi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik lagi maha sempurna. Izinkan saya menutup sebuah ceramah ini dengan pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga ceramah ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzakh. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.